Selamat siang. Iya, Mas Erwin, kalau kita melihat apa yang sudah dilalui Indonesia dan juga apa yang sudah dilalui oleh Jepang, bagaimana untuk chance dari Indonesia pada malam hari ini? Ya, kedua tim sudah memastikan ya Indonesia pasti lolos ke babak keempat. Sementara kalau Jepang sudah pasti lolos ke Piala Dunia, ke putaran final Piala Dunia. Jadi pertandingan sore ini sudah tidak berpengaruh apa-apa karena kepastian itu tadi. Tapi kalau ditanya apakah ini ada manfaatnya, ya pasti banyak manfaatnya untuk tim Indonesia ya. Kita fokus ke tim Indonesia tentu bisa mencoba pemain, bisa mencoba strategi, terutama bagaimana ketika strategi bertahan gitu ya. Karena harus diakui Jepang ini adalah tim yang sangat berat ya. Indonesia pernah kalah dari China, pernah kalah dari Australia, pernah kalah dari Jepang. Tapi ketika menghadapi Jepang bermain di Jakarta, Indonesia kalah 4-0. Di situ tergambarkan bahwa Jepang ini tim yang punya kualitas yang sangat bagus. Meskipun ada kemungkinan nanti di pertandingan mereka memainkan pemain-pemain lapis keduanya seperti ketika menghadapi Australia di pertandingan sebelumnya. Tapi kan kita belum tahu Jepang tampil dengan pemain seperti apa, tapi yang jelas dengan lapis pertama, lapis kedua itu pemain Jepang tetap menjadi lawan yang sangat berat dan harus bisa dimanfaatkan oleh tim Indonesia ya untuk mendapatkan pengalaman bertanding melawan tim seperti Jepang untuk bekal ke ronde keempat nanti. Oke, Pak Erwin, ini kan kalau kita lihat evaluasi dari Jepang versus Australia kemarin, kemudian Indonesia versus China, kira-kira apa yang perlu dipertahankan dan juga apa yang perlu diperbaiki begitu dari timnas Indonesia? Kalau untuk tim Indonesia dengan menghadapi lawan dengan kualitas seperti Jepang, tentu yang harus dipertahankan, diperbaiki ataupun malah ditingkatkan adalah faktor konsentrasi, disiplin terutama saat bertahan ya. Karena Jepang bermain di home, mereka tentu tidak ingin kehilangan poin. Mereka itu 2 kali bermain imbang di kandang ketika menghadapi Australia dengan skor 1-1, lalu menghadapi Arab Saudi dengan skor 0-0. Jadi bukan tidak mungkin bisa mencuri poin, tapi harus perlu usaha yang sangat keras ya. Dengan menghadapi tim yang kualitasnya seperti Jepang ya, nomor satu harus lebih disiplin dalam bertahan dan tajam ketika mendapatkan peluang ya. Peluang sekecil apapun itu harus dimanfaatkan untuk jadi gol. Dan ini menjadi PR kan karena waktu menghadapi China ketika main di GBK sebetulnya kan Indonesia punya banyak peluang gitu ya. Tapi hanya bisa mencetak 1 gol dan itu pun lewat tendangan penalti. Oke, Mas Erwin, kalau kita lihat selama kualifikasi Piala Dunia 2026, formasi andalan Jepang adalah 3-4-2-1. Kira-kira nanti sore formasi itu akan dilaksanakan lagi atau gimana, Mas? Bisa iya, bisa enggak. Tapi yang jelas adalah kemungkinan untuk menampilkan pemain yang berbeda lagi buat Jepang itu sangat terbuka. Karena mereka punya pemain-pemain yang kualitasnya benar-benar di atas semua tim yang ada di grup C ini ya. Kalau formasi bisa 3-4-2-1 atau 3-5-2, 3-4-3 itu sangat fleksibel gitu ya, apalagi dengan kualitas pemain Jepang ya. Iya, Mas Erwin, tapi kalau untuk Indonesia, kira-kira untuk formasi akan ada rotasi atau Patrick Kluivert akan melakukan pemantapan formasi? Yang jelas sudah ada pemain-pemain yang tidak masuk line up ya. Hanya ada 23 pemain, jadi 7 orang tidak masuk line up. 2 orang kiper nggak masuk, Nadeo sama Reza. Lalu Rizky Ridho cedera, tidak akan main ya. Arhan Asnawi nggak masuk juga. Ramadan Sananta juga nggak masuk dalam line up. Jadi artinya pemain-pemain ini tidak akan bermain karena nggak masuk dalam pemain yang didaftarkan. Soal rotasi sangat mungkin terjadi karena ada beberapa pemain yang sudah terkena kartu kuning, ya. Di antaranya Calvin Verdong, lalu Jay Izes. Ini kalau terkena kartu kuning lagi menghadapi Jepang, nanti di babak keempat, di putaran keempat, itu mereka nggak bisa bermain karena akumulasi kartu. Jadi saya rasa ini yang perlu dijaga ya, pemain-pemain penting, pemain kunci yang sudah terkena kartu kuning, ya. Jay Izes, Calvin Verdong, ini kan selama mereka bergabung dengan timnas selalu menjadi pilihan utama. Dan mereka tenaganya sudah pasti dibutuhkan ketika menghadapi ronde keempat nanti ya, di bulan Oktober. Jadi rotasi mungkin dilakukan, apalagi kalau diingat Marcelino juga tenaganya masih penuh karena tidak bisa bermain waktu lawan Cina, sekarang bisa bermain. Ya, Martin Paes juga sudah bisa bermain lagi. Rotasi sangat mungkin untuk dilakukan.
Kemudian bagaimana kondisi mentalitas dari para pemain timnas Garuda ini? Harusnya dengan kepastian lolos ke babak keempat ya, kemenangan lawan China di 2 pertandingan terakhir ketika menghadapi Bahrain dan China kan bisa menang 1-0. Kondisi mentalnya harusnya ya sedang dalam kondisi yang bagus ya. Harapannya tentu kalau kondisi mental mereka bagus karena sudah tidak ada beban lagi ya mainnya bisa bermain lepas ketika menghadapi Jepang gitu ya. Ini yang sangat dibutuhkan karena menghadapi tim dengan level seperti Jepang itu kalau mainnya nggak lepas, mainnya ragu-ragu, itu kemampuan maksimalnya nggak keluar gitu. Terlepas dari apapun nanti hasil akhirnya, kalau misalnya pemain-pemain Indonesia ini bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya, itu akan sangat positif ya buat tim. Apalagi kalau kita dalam persiapan ke ronde keempat gitu. Iya, Mas Erwin, kalau kita melihat media sosial nih Mas, saat ini banyak sekali warga di medsos nih menaruh harapan agar bisa mengantisipasi agresivitas permainan sayap Jepang. Itu dari Kevin Dix. Menurut Mas Erwin gimana? Ya, tentu banyak harapan yang diapungkan, yang alamatkan ke pemain timnas ya, ke timnas yang timnas Indonesia sekarang yang menghadapi Jepang. Menghadapi pemain sayap, ya itu merupakan salah satu usaha untuk bisa mereduksi ya, mengurangi kekuatan Jepang. Tapi itu kan nggak mudah, karena dengan kualitas pemain yang merata, ya pemain-pemain Jepang yang berkompetisi banyak yang berkompetisi di Eropa. Gitu. Mereka punya banyak variasi untuk melakukan serangan, entah itu lewat sayap, entah itu lewat kerjasama 1-2, entah itu melalui skill individu, entah itu melalui bola lambung, bola mati. Variasi mereka untuk melakukan serangan, untuk membongkar pertahanan lawan, itu pasti akan sangat banyak. Dan kembali lagi, apakah menangkal atau memperingatkan lewat serangan sayap Jepang itu menjadi salah satu hal yang penting? Ya, menjadi salah satu hal yang penting, tapi nggak menjamin gitu kan, kalau misalnya lewat pola lain Jepang bisa menembus pertahanan lawan seperti Indonesia. Mas Erwin, terkait dengan ada nama lain, tidak hanya Kevin Dix, ada Joey Pelupesi, dan juga ada Ole. Bagaimana nih Mas untuk pertandingan pada hari ini? Ya, Joey Pelupesi menjadi pemain yang belum ikut bermain ketika menghadapi Jepang ya di Jakarta. Ole juga belum ikut bermain. Saya pikir peluang mereka ataupun kesempatan ya bagi mereka untuk tampil juga pantas untuk dinantikan gitu ya. Seperti apa ketika Indonesia tampil dengan Joey dan Ole. Karena dua orang pemain ini ketika mereka sudah bisa bermain untuk Indonesia kan langsung menjadi pemain yang penting. Ya, Ole dalam 3 pertandingan terakhir selalu mencetak gol dan 2 diantaranya membawa Indonesia menjadi tim yang menang gitu. Jadi perlu dicoba peluang bagaimana kalau Ole sama Joey ini main menghadapi tim sekelas Jepang. Jadi kan kelihatan gambarannya, oh ini pengaruhnya ternyata positif atau biasa aja atau malah nggak ada pengaruhnya. Ini kan akan kelihatan gitu ya. Oke, baik Mas Erwin, kita tahan dulu sebentar. Kita ingin melihat bagaimana situasi dan kondisi di Gelora Bung Karno. Ini acara nonton bareng ya bersama dengan supporter Timnas Indonesia yang hari ini akan menjalani laga terakhir grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tim Samurai Biru dari Jepang. Nah, pemirsa, pertandingan akan dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya berada di Osaka, Jepang, dan Indonesia salah satunya di area Ring Road GBK ini juga akan melaksanakan nobar nih bagi para supporter timnas. Dan langsung saja kita akan tanyakan kepada rekan Andromeda Arizal yang sudah berada di kawasan GBK saat ini. Andro, bagaimana antusiasme supporter timnas Garuda pada sore hari ini di sana? Ya, Jessica dan juga Glory, betul sekali bahwa tempat kami melaporkan saat ini adalah di Ring Road GBK akan melaksanakan untuk nobar atau nonton bersama yang akan dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan memang informasi yang kami terima bahwa nanti sekitar pukul 15.00 ini akan segera dibuka untuk open gate sendiri, dan untuk perayaan nobar sendiri ini akan dibagi menjadi beberapa titik begitu. Untuk titik yang pertama adalah di Ring Road Official Garuda Store. Ini kalau kami melihat di layar
layar kaca Anda ini ada 2 layar besar begitu yang sudah disediakan. Kemudian juga nanti ada di Plaza Utara GBK. Dan kalau kita melihat memang untuk per sore hari ini walaupun laga ini masih akan berlangsung sekitar 2 jam lagi, kita lihat ini supporter ini sudah mulai berdatangan walaupun saat ini situasi dan juga cuaca di Gelora Bung Karno per saat ini memang cukup hujan deras. Tadi pun juga sejumlah tim dari peserta dan juga beberapa pihak lainnya ini masih terus menyiagakan untuk beberapa titik begitu untuk persiapan dan lain sebagainya. Dan selain itu juga memang ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan bagi para supporter timnas Indonesia yang akan menonton di GBK sore hari nanti. Yang pertama memang dianjurkan untuk memakai atribut merah putih, kemudian juga tidak membawa senjata tajam, dan juga ini untuk kantong-kantong parkir pun juga sudah disediakan baik itu di pintu kuning ataupun di zona-zona lainnya. Dan Glory dan juga Jessica, kalau kami melihat memang untuk laga nanti, kalau kita lihat dari status sendiri, tim Garuda ini sudah aman begitu ya untuk menduduki posisi keempat klasemen sementara dengan 12 poin dari 9 pertandingan yang ada, dan juga sudah dipastikan ini bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu untuk lawannya sendiri yaitu adalah Jepang. Ini Jepang memang tampil dominan dan juga sudah dipastikan sebagai juara grup dengan 20 poin begitu, dan juga sudah dipastikan masuk ke dalam Piala Dunia. Ini menyusul ada Amerika Serikat, kemudian juga Kanada dan juga Meksiko. Memang kalau kita berbicara begitu ya Jessica dan juga Glory, secara hitung-hitungan antara Indonesia versus Jepang memang sudah tidak menentukan lagi baik nasib Indonesia ataupun juga Jepang. Namun di pertandingan yang akan berlangsung pada sore nanti ini merupakan salah satu pertandingan yang bergengsi juga bagi Indonesia, terutama bagi pelatih Patrick Kluivert, karena memang kalau kita lihat di pertandingan kemarin Indonesia ini sudah pernah juga bertemu dengan Jepang dengan mendapatkan skor 0-4, dan saat ini memang waktunya Indonesia untuk membalas dendam. Indonesia bisa bertemu kembali dengan Jepang, dan diharapkan memang pelatih Patrick Kluivert ini memantapkan sejumlah strategi-strategi yang ada agar Indonesia bisa menang melawan Jepang. Selain itu juga memang kalau kita melihat begitu ya, tadi juga disampaikan juga oleh rekan kami yang berada di Jepang sendiri menyampaikan bahwa formasi dari Patrick Kluivert ini masih cukup dinamis juga. Kemarin kita sempat lihat ada formasi 4-3-2-1, kemudian juga 3-5-1, kemudian juga permainan pun juga pemain-pemain Indonesia ini masih cukup sering berganti gitu. Misalnya saja kemarin Martin Paes ketika melawan Indonesia Cina sendiri ini tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning, kemudian juga dipermainkanlah Emil Audero, dan kita di malam hari ini masih menunggu-nunggu begitu apakah Patrick Kluivert ini akan menurunkan Martin Paes ataupun juga Emil Audero. Kemudian juga yang tidak kalah menariknya dari gelandang kita sendiri, ini ada pemain yang berasal dari Persib Bandung sendiri, yaitu Beckham. Kalau kita melihat kemarin pertandingannya ini sangat mendominasi begitu, diturunkan di menit-menit terakhir juga. Nanti kita akan lihat apakah Beckham Putra juga ini akan turut bermain juga. Kemudian juga ada Kabuaya sendiri dan juga pemain-pemain lainnya. Dan kalau kita melihat sendiri gitu dari salah satu pemain naturalisasi Indonesia yaitu Oleh Romeni, di 3 pertandingan ini berhasil untuk mencetak 1 skor begitu. Kita lihat nanti di malam hari nanti Glory dan juga Jessica, apakah Oleh Romeni juga mampu untuk membobol gawang Jepang, karena kalau kita lihat sendiri memang stamina juga kemudian juga semangat dari para pemain timnas Garuda ini juga cukup membara, apalagi juga mendapatkan dukungan juga secara langsung dari 4.000 penonton yang berada di Jepang. Selain itu juga kalau kita melihat begitu ya terkait dengan ranking FIFA begitu, kemarin Indonesia pada saat Indonesia melawan China ini berada di peringkat 123, dan akhirnya ini berhasil untuk menambah poin sehingga Indonesia mendapatkan posisi ke 117. Namun ketika nanti Indonesia bisa berhasil melawan Jepang minimal 1-0 ataupun juga 2-0, ini tentu akan menambah jumlah poin sendiri, yaitu akan menambah jumlah poin mencapai 21,58 poin, dan diharapkan Indonesia ini bisa meningkat begitu peringkatnya di angka 110 begitu di peringkat FIFA, dan ini berada tepat di bawah Vietnam gitu. Kita harapkan bahwa para pemain timnas Garuda ini bisa meraih poin penuh, mendapatkan dukungan juga terutama dalam laga kualifikasi Piala Dunia di grup C, dan ini merupakan laga terakhir.
Dan Glory juga Jessica, kalau kami dapat sampaikan kembali untuk bagaimana situasi terkini di acara nobar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Begitu tepatnya di Ring Road Official Garuda Store. Memang situasi per hari ini hujan deras ini mengguyur untuk wilayah GBK sendiri, namun tidak menyurutkan semangat dari para supporter timnas Garuda yang memang beberapa saat lagi, kurang lebih ini waktu 5 menit lagi, para supporter ini akan mulai memasuki untuk di area GBK, karena open gate sendiri ini akan dibuka pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk bagi para supporter timnas Garuda, apabila Anda ingin menonton ke wilayah di GBK ini dipersilahkan dan tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Demikian Jessica dan juga Glory, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya Andro, mungkin bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa, ini bagaimana mekanisme nobar di GBK? Apakah nantinya kalau misalnya di sana kan hujan ya, nah bagaimana apakah para supporter ini harus berteduh di mana begitu? Baik, pertanyaan menarik Glory dan juga pemirsa. Kami akan sedikit menggambarkan begitu ya bagi Anda para pemirsa di rumah, untuk apabila akan menonton ke Stadion Utama Gelora Bung Karno ini memang ada beberapa titik begitu ya. Anda pertama bisa masuk ke Gate G begitu. Ketika Anda memasuki dari pintu gerbang utama untuk di Stadion Gelora Bung Karno sendiri, nanti di depan sana ini Anda bisa masuk, kemudian ini akan dilakukan body checking terlebih dahulu. Kemudian untuk terkait dengan kantong parkir begitu ya, untuk kantong parkir ini disedia di beberapa zona begitu. Anda bisa memarkirkan kendaraan di sejumlah titik, baik itu di lapangan ABC, kemudian juga di zona-zona lainnya. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda memasuki, ini di tempat titik kami melaporkan, yaitu di depan official store Garuda begitu. Ini di area Ring Road depan Garuda Store, Anda bisa memasuki langsung. Dan di sini juga kapasitasnya juga cukup banyak. Ada 2 layar yang tersedia baik di samping kiri dan juga kanan. Namun apabila ini nanti penuh oleh para supporter yang akan hadir begitu, ini juga ada titik-titik lainnya yang bisa Anda untuk datangi begitu, karena memang informasi yang kami terima bahwa untuk di tempat ini ada 5 layar dan 3 layar ini berada di Plaza Utara begitu. Jadi ini kurang lebih ada 5 layar yang disediakan oleh pihak PT PSS, yang maksud kami disiapkan oleh PSSI dan PT GSI. Kemudian juga untuk tempat-tempat yang lainnya memang kalau kami lihat di Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri begitu, ini ada 5 layar utama. Kemudian juga untuk di luar sendiri juga ada beberapa tempat begitu di luar dari PSSI dan juga PT GBK ini menyelenggarakan untuk kegiatan nobar ataupun nonton bersama begitu. Dan ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan begitu untuk para supporter, terutama ini ketika akan hadir, yaitu untuk menggunakan baju merah putih, kemudian juga tetap untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban ketika nanti akan nobar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Glory dan juga Jessica. Baik, terima kasih Andromeda atas laporan Anda langsung dari kawasan Gelora Bung Karno. Nanti kita akan tanya lagi, kita akan update lagi bagaimana situasi terkini di sana. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, saat ini kami akan kembali mengajak Anda untuk berdialog bersama dengan pengamat sepak bola. Ada Mas Erwin yang masih bergabung bersama kami pada siang menjelang sore, menjelang pertandingan pada hari ini. Mas Erwin, kalau kita lihat Kluivert ini membawa 30 pemain terbaik, baik dari Eropa, kemudian Asia, cuma minus Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh dan juga Eliano. Nanti malam atau nanti sore, kira-kira kekuatan timnas Garuda kita akan seperti apa minus 3 orang ini? Sebetulnya kan 3 orang yang disebut tadi kan juga sudah tidak bermain gitu ya, sudah tidak ada dalam tim ketika menghadapi China karena Ragnar cedera ya, Eliano juga tidak bisa bermain karena alasan nungguin istrinya melahirkan, Sandy Walsh juga cedera, sehingga gambaran kekuatan tim sama pemain yang ada itu ya nggak jauh berbeda, bahkan sama ya dengan ketika menghadapi China, kecuali yang waktu lawan Jepang ini justru lebih banyak pilihannya karena Marcelino sama Martin Paes sudah bisa bermain. Waktu lawan China kan kena sanksi larangan main karena akumulasi kartu. Jadi pemainnya atau skuadnya lebih lengkap ya karena sekarang 2 orang pemain itu sudah ada. Jadi
bisa dibilang Patrick Kluivert punya pilihan yang lebih bervariasi ya dengan kembalinya Marcelino sama Martin Paes. Oke, Mas Erwin, tapi kira-kira untuk timnas Garuda yang akan bermain nanti sore, akan ada kualitas dari sisi gap pemain nggak sih dengan Jepang? Atau memang sama nih, head to head-nya nih? Ya, harus diakui ya, meskipun ini mungkin nggak enak untuk didengar, tapi harus diakui bahwa kualitas pemain Jepang untuk saat ini bukan cuma di lawan Indonesia gitu ya. Untuk level Asia mereka ya nomor 1 lah, beda 11-12-nya sama Korea Selatan gitu ya, yang mereka langganan Piala Dunia. Sebagian besar pemainnya itu juga main di klub Eropa. Kalaupun ada yang bermain di Liga Jepang, itu kualitas Liga Jepang itu juga udah top level di Asia gitu ya. Jadi apakah head to head? Ya head to head di lapangan, tapi soal kualitas individu harus diakui pemain-pemain Jepang itu lebih matang ya. Secara skill mereka lebih terasah, apalagi yang bermain di kompetisi Eropa, yang ada di klub-klub top ya, seperti Wataru Endo, Takefusa Kubo, itu kan mereka mainnya di Spanyol, mainnya di Jepang dan di kompetisi tertingginya itu, level tertingginya. Jadi secara kualitas pemain ya Jepang ada di atas Indonesia, tapi ya Indonesia tetap punya peluang karena karena kan sepak bola olahraga tim gitu ya. Bagaimana kekompakan tim ya, bagaimana meramu pemain-pemain ini untuk menjadi tim yang solid, yang kuat, itu kan yang masih akan ditentukan di lapangan nanti. Oke, Mas Erwin, kalau kita berandai-andai nih, misalnya Indonesia menang melawan Jepang, kira-kira berapa poin Indonesia nanti ketambahan poin? Kemudian bagaimana posisi ranking Indonesia di FIFA? Kalau untuk di grup kan udah pasti kalau menang itu tambah 3 poin ya. Tapi kalau untuk ranking FIFA itu mungkin sekitar 7 atau 8 poin ya. Kalau misalnya Indonesia bisa menang ya. Kalau misalnya Indonesia menang tentu akan ada perubahan peringkat FIFA karena Jepang itu peringkatnya ada jauh di atas Indonesia, dan untuk tim yang di peringkat seperti Indonesia 100 sekian ya, untuk menghadapi Jepang dan bisa menang itu poinnya ya cukup banyak ya. 8 atau 9 kalau saya nggak salah. Oke. Untuk prediksi skor mungkin bagaimana Mas Erwin? Buat Indonesia mendapatkan hasil seri itu sudah merupakan hasil yang positif, hasil yang bagus gitu ya. Nanti kalau misalnya bisa menang ya alhamdulillah lebih bagus lagi gitu ya. Tapi sekali lagi seri aja dengan lawan seperti Jepang, mainnya di kandang Jepang itu sudah sangat bagus kalau menurut saya. Oke, kita akan nantikan untuk pertandingan sore ini hasilnya akan seperti apa, karena bakal seru banget Indonesia melawan Jepang. Terima kasih banyak Mas Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami dan juga memberi